Halo, Hai, baby. hai. Halo. Hai, 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 halo. Apa kabar nih, baby? Baik, alhamdulillah. Boleh disapa Sobat 21-nya nih yang dari tadi udah pada nanya, mana Udah ya, babynya? udah Gitu. mulai dari tadi. Halo. Udah. Halo semuanya. Makasih udah ikutan ngobrol-ngobrol sore ini. Betul. Gimana nih, baby di rumah? Udah Aduh, sebulan aku lebih ya udah berarti ya sebulan lebih. sekarang. Udah kayaknya udah mau 2 bulan. Kayak udah 2 bulan ya mungkin. Udah nggak Hampir berasa sih, sih. harusnya Hampir ya. hampir. Sehat kan tapi? Alhamdulillah sehat sih. Habis Nah, ya udah, nih, maafkan. udah ada yang nyaut nih, baby, dari Iya. Manado, Hai, Medan, ada Malang, ada Bandar Lampung, Cianjur, Makassar. Iya, Surabaya. wah Wow, banyak nih. bervariasi sekali. Iya, Ada dari Banten, Sabang. halo, Sabang sampai Tasikmalaya. Merauke berkumpul di sini. Iya, wow, Baby, Tasikmalaya Situbondo. baby boleh cerita nggak nih apa aja kegiatannya selama karantina di rumah nih yang udah sebulan, hampir 2 bulan? Iya, awalnya sih masih menikmati banget ya kayak di rumah gitu. Ya tidur-tiduran, rebahan. Tapi lama-lama tuh ngerasa kayak oh nggak bisa gini terus gitu kan. Jadi kayak aku mencoba untuk mulai nyari-nyari sesuatu. Kayak Mm-mm. sekarang sih aku udah punya kayak mesin jahit gitu. Terus pengen aja gitu ngiseng-ngiseng kan mencari kreativitas. Jadi udah beli juga. Terus apa lagi ya? Terus aku juga olahraga pastinya. Mm. Sama papa juga kebetulan guru taekwondo. Jadi kayak aku iseng-iseng aja ikutan. Gitu. Jadi semuanya dicari deh pokoknya. Berusaha aja ya, Udah mengisi berusaha waktu-waktu selalu untuk kosongnya. iya tetap produktif kan. Karena nggak baik juga untuk kayak tiduran terus. Main HP juga pusing. Jadi mencoba Betul. untuk mencari kreativitas aja sih. Gitu. Berarti bisa dibilang menemukan hobi baru ya, mencoba hobi baru dengan membeli mesin jahit Iya, itu, iya. gitu. Atau ada hobi Terus baru aku lain juga nggak nih yang masak-masak baru kan, padahal biasanya nggak masak. yang ditemui, hobi Masak baru? sih, masak juga baking. Dan Waduh, itu hobi barunya kayak pengen nyobain apa sih bikin baju gitu, kayak nge-DIY baju udah sendiri berhasil? gitu. Dan belum, baru mulai. Lagi Bisa pasti. ngepasin karena kan kalau ngejahit itu harus lurus. Jadi kayak lagi Mm-mm. mencoba awal dasarnya dulu gitu. Oke, kalau masak udah Gitu masak apa sih. aja nih? Pasti Kalau udah masak banyak apa ya aku banget udah ya. masak? Iya, aku ikutan masak buat buka puasa kan. Terus lebih suka nge-baking sih, bikin-bikin kue gitu. Kemarin Kue. bikin dorayaki Oreo. Sama aku suka banget Oreo, jadi suka yang coklat-coklat gitu. Terus apa lagi ya? Banyak sih brownies, risol gitu-gitu. Buat buka Hmm, puasa. lumayan Mm-mm. ya, jadi mengisi waktu juga sembari nunggu buka puasa, punya hobi baru, ilmu baru ya, Mm-mm. bantuin masak. Nih, Ramadan kali ini kan pasti rasanya berbeda ya sama Mm-mm. tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya, Menurut baby banget. sendiri, ada nggak sih hikmah yang bisa diambil dengan menjalani Ramadan di tengah-tengah pandemi ini gitu? Hikmahnya pasti semua orang juga kayaknya sadar ya kayak kita lebih deket sama keluarga. Kayak aku sendiri jujur memang termasuk yang sering di rumah juga biasanya walaupun nggak pandemi seperti ini. Tapi kalau tahun lalu tuh nggak keinget gitu masa-masa barengnya. Kayak aku masih ada syutingnya, masih ada di luarnya. Tapi ini bener-bener Mm-mm. fokus sama misalnya fokus sama papa, fokus sama mama, fokus sama abang, fokus sama adik, kayak lebih mencoba untuk banyak ngobrol. Kayak biasa sih sering bareng, cuma kurang ngobrol gitu, cuma sekedar ada aja gitu. Ya biasa keluarga gimana sih gitu. Dan sekarang lebih senang aja kita banyak ngobrol-ngobrol, terus munculin sesuatu, kita mau ngapain ya gitu-gitu. Bener banget sih, Lebih ke memang keluarga salah sih. satu positifnya karena di rumah aja kan, jadinya kita bisa lebih Mm-mm. dekat sama keluarga di rumah. Kalau kita berandai-andai nih, misalnya pandemi ini nggak ada. Baby Mm-mm. lagi sibuk apa nih di bulan-bulan Ramadan Ah ini? Promo iya, film kah? bener. Itu dia. Jadi memang kan kemarin itu aku kelas 3 SMA dan kemarin aku sempet di blok jadwalnya untuk gak syuting dan lain-lain karena aku mau UN kan. Walaupun ujung-ujungnya ditiadakan, tapi kan Ditiadakan. sempat iya, tapi aku udah sempet ada UAS gitu dan pertama kemarin sibuk gara-gara itu, terus sekarang seharusnya aku promo film. Dan alhamdulillah ada 2 film yang bakal tayang seharusnya sekarang di bulan ini dan bulan depan.
Jadi seharusnya aku promo film sih. Iya betul, harusnya promo film ya. Jadi kalau kita Heeh. lihat-lihat dari Instagramnya Baby nih, terus Instagram Mas Monty Hmm, juga, Baby ini iya, lagi terlibat di produksi Layla film. Majnun, betul Yes, Laila kan? Majnun bener. Mm-mm. Boleh diceritain nggak sedikit aja atau bocorin dikit gitu, udah sampai mana Iya. sih prosesnya gitu? Wah, kalau syutingnya sih jujur udah selesai jauh karena kita syuting Desember kemarin sih, akhir November tuh kita udah selesai syutingnya. Syuting itu ada Mm-mm. dua di Jogja sama di Azerbaijan. Nah, menarik banget sih sebenarnya karena Azerbaijan itu aku tadinya nggak tahu itu di mana. Oh Bener-bener ya, aku dikabarin, iya untuk syuting tuh kan memang kayaknya kalau misalnya di Amsterdam, di Jerman, sebelumnya aku syuting di sana tuh kayak ya udah tahu gitu. familiar ya Iya namanya. familiar, tapi kayak Azerbaijan di mana gitu. Terus kayak nyari-nyari, ngobrol-ngobrol, terus dikasih tahu Pak Monty dan dia udah reki duluan kan udah ngeliat ke sana. Dan ternyata bagus banget, aku shock lokasinya. Kayak aku nggak pernah ngeliat dan ternyata bagus banget sih. Kita udah selesai syuting. Berarti sebenarnya udah tinggal proses post production ya, karena kan Iya, syutingnya semua tinggal udah kelar. Oh, pantas malah harusnya bulan katanya ini juga promo ya. iya seharusnya malah bulan April tayang deh kayaknya atau bulan April udah awal mulai promo gitu. Oh, Sedih ya aku sih. Hmm. penasaran sih. Semua orang pasti udah dibocorin dikit-dikit dari Instagram tuh jadi makin penasaran gitu. Iya, aku juga pengen banget sebenarnya ngelihat kayak udah seneng karena bakal tayangnya di April ini ternyata lagi kayak gini. Jadi doain aja semoga bisa cepet kita keluar lagi dan nonton Amin. film-film Indonesia. Amin. Kalau boleh tahu nih, apa sih respon kamu atau perasaan Baby itu pertama kali Mm-mm. pas ditawarin terus tahu lihat artis-artis dan aktor yang main lainnya tuh kayak wah banyak banget nama-nama besar gitu. Apa nih yang Baby Aduh, rasain? parah, Kak. Jadi, waktu itu pertama kali tuh mama aku kan bilang kayak Pak Monty nawarin nih apa ngajakin main film lagi gitu. Terus aku langsung kayak, oh ya film apa gitu kan. Terus pas lihat, pertama aku nanya kayak, oh ya Pak Monty yang main, oke. Terus aku nanya siapa pemainnya gitu. Terus kayak Mm-mm. Kak Reza sama Kak Aca. Terus aku langsung, wow, oke. Udah checklist lagi yang kedua. Terus aku cari tahu cerita tentang apa kan. Karena kadang-kadang kayak Mm-mm. aku nggak bisa maksain juga walaupun misalnya kayak Kak Reza ataupun Kak Aca dan Pak Monty gitu yang garap yang aku udah tahu Mm-mm. gimana dia garapin film yang sebelumnya aku juga main di filmnya gitu. Cuma kayak aku ngeliat lagi karakter aku tuh sebagai apa dan pas banget di sini tuh karakter aku sebagai memang adik dan umurnya juga 17 tahun gitu. Aku berperan Mm-mm. sebagai Narmina namanya adiknya Kak Reza gitu. Gak excited banget nih pasti pas denger nama Iya dan Reza iya Rahadian apalagi dan kan umurnya Aca. juga 17 tahun. Terus kenapa aku Mm-mm. mengiyakan langsung karena tadinya aku sempat mikirin karena kayak 2 minggu setelah aku ditawarin kita akan langsung syuting. Dan Oh aku gitu. mikirin dong gimana kayak aku siap nggak gitu dan kebetulan banget karakternya juga masih di umur aku jadi nggak perlu perubahan yang terlalu besar untuk aku mindah ke umur misal 20 Iya. tahunan gitu cara ngomongnya dan lain-lain. Cuma aku di sini sangat tidak sangat kaget gitu karena aku ngomongnya nggak ada ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Aku ngomongnya bahasa Azerbaijan. Wah, berarti belajar dulu ya segala Iya, macam maksudnya bahasanya. jadi makanya aku kagetnya sih sebenarnya lebih di situ. Tadi aku udah yang kayak oke nggak apa-apa umur 17 tahun bisa gitu kan. Mm-mm. Tapi ternyata aku bukan orang sini ceritanya. Aku ceritanya orang Azerbaijan ya. Langsung belajar tuh ya Itu dua sih. minggu. Iya, dan aku sih kalau misalnya kayak Jerman, sebelumnya juga aku ngomong bahasa Belanda gitu. Aku sempat syuting juga dan harus mengharuskan aku untuk ngomong bahasa mereka. Tapi itu masih familiar gitu dan bisa dicari di Mm-mm. mana-mana gitu. Sedangkan Azerbaijan ini aku udah nyari-nyari tuh susah banget muncul kayak mereka Hmm, ngomongnya gimana. Terus mereka juga iya baru iya. 20 tahun kan merdeka negaranya. Jadi Negara ngomongnya baru. tuh masih campur-campur sama kayak Rusia-Rusia gitu. Jadi bener-bener, wah ini bahasa apa gitu. Gitu sih. Keren sih. Pasti makin penasaran ya mau lihat baby Iya, berbicara dengan bahasa aja yang lain. Gitu, kayak udah gitu. mulai banyak nih komen-komennya. Oh iya, Ayo boleh kita baca. Boleh halo. loh kalian nanya langsung di sini biar Kapan nanti mulai Kak? Nggak sabar. Secepatnya kalau misalnya kita sudah boleh keluar, pasti insya Allah tayang. betul. Kita Doakan. harus
mengikuti keputusan pemerintah, guys. Iya. Begitu. Wow. Siapa lagi ya yang nanya? Oh iya, kita masih ngomongin tentang Laila and Matu nih. Jadi kalau lihat dari Instagramnya Baby kan syutingnya tuh di luar negeri gitu kan. Iya. Pindah-pindah ada ke Azerbaijan juga, terus ada ke Baku ya kayaknya gitu kan. Iya, Baku itu di Azerbaijan enggak? Oh, my Baku bad. itu kayak ya it's okay karena emang bener-bener aku juga nggak tahu awalnya. Cuma kayak kita syuting di Azerbaijan sama di Indonesia di Jogja. Oh gitu. Nah kayaknya Baby tuh deket dong. Pasti kan biasanya kalau ke luar negeri pasti kan lebih Mhm. bonding sama orang-orang yang Bener, berangkat bareng, betul kan? bener. Heeh. Jadi pasti dekat banget nih sama pemain lain ya, terutama Reza Mhm. Rahadian, ya Iya, kan? aduh aku seneng banget. Iya, jadi Iya. sebenarnya aku sama Kak Reza tuh udah sempet kenal-kenal sekedar gitu kayak ketemu di Mm-mm. beberapa acara, sempet say hi dan lain-lain dan memang dia ramah banget tapi cuma sekedar itu gitu doang gitu dan pas main jadi udah sempet nggak yang terlalu wah aduh gimana ya gimana gimana karena emang aku udah tahu dia orangnya Mm-mm. ramah banget gitu kan cuma memang lebih ke actingnya aja sih agak deg-degan banget ya mainnya sama dia gitu. Iya, Mm-mm. tuh guys ya. Jadi kalau kalian yang penasaran nih, kan banyak ternyata yang penasaran kayak ngelihat Mm-mm. foto-foto Baby sama Reza, terus Iya, kayak, wah aduh, mereka kan umurnya beda jauh banget, mereka perannya jadi apa ya, kayak gitu kan. iya, aku cerita. Jadi kemarin tuh banyak banget sih memang yang nanyain kayak, kok Mm-mm. bisa deket banget dan lain-lain. Iya, karena memang, jujur memang Kak Reza baik banget dari awal, bahkan sebelum kita kenal deket juga. Dan waktu itu seru banget. Jadi hari pertama aku syuting di Jogja, kita, aku sempet langsung syuting tuh pas nyampe, besoknya langsung syuting. Terus ternyata di cancel. Nah, pas di Mm-mm. cancel, jadi scene aku tuh jadinya besok, terus dijadinya lusa, terus jadi hari pertama datang tuh H-1 kita bareng-bareng belajar bahasa Azerbaijan itu. Dan itu bener-bener abis kita belajar bareng, terus kita tiba-tiba kayak ngobrol sampai 3 jam, 4 jam gitu, tanpa kayak nggak sadar aja gitu. Ngobrol sampai 3 sampai 4 jam yang aku juga kayak, ah demi apa tuh sampai guru yang ngajarin kita bahasa Azerbaijan itu sampai kayak, are we done? Kita udah selesai belum ya katanya gitu sampai kita nggak sadar waktu dan aku senang banget Kak Reza ini memang buka sekali karena mungkin memang buat karakter juga karena aku benar-benar jadi adanya dia di Mm-mm. sini kan jadi dia menjadi kakak aku banget sih Kayak such a big he bro takes banget care of gitu me ya. juga iya di sampai kita syuting di Azerbaijan juga misalnya lagi nggak syuting kita lagi nunggu gitu-gitu kita kadang Kak Reza suka manggil kayak beb makan yuk keluar yuk gitu-gitu. Iya, Jadi dari situ sih gitu. dapat chemistry-nya juga. Jadi nih, dari tim Cinema 21 nih, udah Yes. milihin foto nih. Jadi Mhm. aku sekarang mau kepo sama Baby buat nanya, boleh gak nih diceritain? Foto ini Apa nih, itu? Oh iya, iya, iya ya kan? Nih iya, iya, asik iya. banget nih kayaknya nih ngobrol sama Kak Rezanya nih. Aduh, Boleh aku tuh diceritain kaget nggak? ternyata Kak Reza tuh lucu banget aslinya. Jadi dia bener-bener kirain tuh yang kayak elegan, yang maksudnya ngomongnya tuh ternyata dia tidak membatasi gitu. Ngomongnya tuh dia Mm. bener-bener dia bikin suasana di lokasi juga fun gitu. Dan dia suka kocak gitu. Jadi apa ya kita nyambung banget gitu. Apalagi kayak aku masih umur 17 tahun kan masih yang kayak masih berisik gitu dan dia juga Mm. berisik juga jadi kayak kita nyambung banget terus di situ kita lagi makan itu yang diajakin makan siang bareng karena kita masih callingan malam ya udah kita Mm-mm. makan siang bareng dan ya having fun aja sih sebenarnya itu dia suka Nah ngelucu ini, soalnya ini juga kayak jalan-jalan gitu ah ya ke museum or iya something gak sih kayaknya ya? bener itu carpet museum gitu kita habis makan karena masih lama waktunya jadi kita kayak ke carpet museum gitu bareng ngeliatin Mengisi waktu sekalian bangun mengisi chemistry, waktu betul iya kan? bener bener Satu lagi nih fotonya dari tim Cinema oke 21. Yang ini lagi ya sampai weekendan bareng oh loh. iya Coba-coba memang diceritain dulu nih. iya jadi itu udah pulang ke Indonesia sih udah sekitar berapa minggu gitu 2 mingguan terus Kak Reza kebetulan filmnya lagi tayang pada waktu itu Mm-mm. terus kita pas nyampe sini juga suka ngobrol-ngobrol dan waktu itu aku diajakin buat nonton bareng filmnya dia bareng keluarganya juga gitu Oh gitu. kaget sih tapi kayak aku dengan iya seneng banget akhirnya kita nonton bareng si filmnya dia gitu deh. Oke.
Oke, berarti itu sudah terjawab nih pertanyaan dari netizen tentang kedekatan Baby Iya. sama Reza gitu. Sekarang aku mau pilihin beberapa Mm-mm. pertanyaan ya, Baby, karena udah ada yang nanya Mm-mm. nih dari kemarin dari IG story kita gitu. Oke. Salm.gf. Hmm. Ngerasa ada yang beda nggak Ramadan tahun ini sama yang kemarin? Nggak sebeda pertama karena aku nggak syuting, karena aku nggak keluar. Biasanya selalu buka puasa tuh di lokasi syuting tuh udah sehari-hari gitu. Tapi sekarang nggak ngerasain momen itu. Terus juga Hmm, nggak bisa bukber sih sama teman aku. Padahal biasanya selalu kayak ngadain bukber, buka bareng gitu sih. Itu sih yang nggak ada sekarang. ini ya, Dan jadi lebih banyak ngabuburit di juga kita rumah. nggak bisa Iya, keluar kan. betul. Ini ada Banyak banget lagi. bedanya. Ada lagi pertanyaan ya menanyakan, Kak Baby awal Hmm. berkarir sejak kapan sih dan apa tujuan Kak Baby pada saat itu? Dari Nania Suciana. Awal berkarir tuh tahun berapa ya? 2016, 15 gitu. Em, aku mulai dari, aku casting-casting dulu, terus alhamdulillah masuk ke sinetron Mermaid in Love waktu itu, dan dari situ sih baru mulai aku lanjut ke sinetron terus, sampai akhirnya aku ditawarin film pertama aku di Renata. Tapi memang dari dulu hobi Hmm. acting ya dari babynya sendiri. Jadi aku tuh dulu lebih ke modeling sih. Untuk acting Mm-mm. sendiri aku belum sempat sih pas kecil tuh masih belum tahu kali ya. Cuma dulu banget ini ada cerita sedikit kayak dulu banget aku sempat ikut casting suatu film di waktu itu aku tinggal di Aceh kan dulu. Mm-mm. Iya, jadi waktu itu sempat aku masih kelas 3 SD apa kelas 4 SD. Aku ikut casting, ada yang datang buat bikin film gitu dan mereka castingin orang di Aceh sendiri. Terus aku lulus gitu. Aku lolos pada waktu itu. Tapi ada kayak mungkin PH-nya diganti atau gimana, pokoknya jadinya nggak jadi. Nah, dari situ Oke. mama aku keep kontak sama casting directornya sampai aku gede masih ditawarin gitu, berhubungan Gitu. baik. Berarti baru dari situ Mm-mm. mulai ya Dari situ mendalami mulai. dunia Iya, acting. akhirnya aku Gitu. mencoba. Mm-mm. Ini yang dari komen, Fitrina Nabila 12. Role model Kak Baby siapa nih? Kalau model dalam apa dulu nih? Mungkin acting Mungkin kali ya? kalau acting aku sendiri sih, jujur satu-satunya Kareza sih. Dan memang dari dulu Bener. tuh aku satu-satunya aktor di Indonesia yang aku sangat, apa ya, sangat terinspirasi gitu ya Kareza. Dan satu lagi mungkin aku bisa bilang Kak Chelsea. Iya, aku Oke. suka banget nonton Jadi Mary Riana juga gitu. Gitu. Terus nih ada pertanyaan lagi dari Hmm. Syafira Nisa. Kak, awal syuting dulu malu nggak atau ngerasa nggak pede gitu? Mungkin film Um, pertama Baby tuh yang ditanya. pastinya malu sih, pastinya malu. Karena kayak aku nggak pernah ngalamin momen ini gitu, kayak ketemu orang-orang baru juga. Tentu malu. Cuma memang alhamdulillah aku anaknya dari dulu apa ya, pede sih, pede banget. Apalagi dengan hal yang aku suka. Mungkin dari modeling itu juga udah terbentuk kali ya. Dari aku Untuk di kecil depan modeling umum terus. ya berarti. Iya, dan aku tuh memang suka cari perhatian gitu yang tiba-tiba kayak pose sendiri dulu pas kecil dikasih lihat video, terus aku kayak, oh mungkin karena itu. Iya, aku dari dulu udah pede sih. Jadi pas waktu itu dikasih kesempatan untuk bisa syuting, memang awalnya agak deg-degan, nervous banget pasti, tapi karena aku ngerasa aku suka dan emang aku pede, jadinya aku pede juga gitu. Karena sudah terbiasa dari kecil, meskipun ini Iya, hal baru, tapi kan di depan iya, kameranya nggak baru ya. Jadinya iya di dapat. kita masih ngomongin ke film Laila and Majnun nih, ada tantangan nggak sih yang dihadapin Baby sendiri? Pendalaman karakter Ah, misalnya, atau benar. kan tadi disebutin bahasa, ya kan? Atau ada yang lain kah selain bahasa itu? Challenge-nya lebih ke bahasa sih, karena kayak sebelumnya tuh aku masih termasuk orang Indonesia yang misalnya tinggal di negara tersebut gitu. Tapi kayak ini bener-bener aku orang sana yang accent aku nggak boleh, apa ya, nggak boleh terlihat amatir Kayak gitu. orang luar gitu ya? Iya, harus bener-bener Native, kelihatan. harus native. Iya, harus native, harus benar-benar kayak kita ngomong bahasa Indonesia aja gitu, dan harus cepat juga, nggak boleh terbata-bata. Karena kalau misalnya sebelumnya masih bisa dimaafin.
Karena ya kita memang orang Indonesia gitu. Mungkin bisa jadi aksennya tetap Indonesia tapi bahasanya bahasa sana. Sedangkan ini nggak bisa kan. Jadi setiap take tuh aku bener-bener tanya-tanya terus kayak bener nggak itu aku udah kelihatan kayak orang sini belum gitu-gitu. Karena kalau biasanya kan masih bisa untuk di gitu sih. Terus Pak Monty agak gemes sih Pak Monty tuh. Jadi waktu syuting aku scene pertama pas take itu bahasanya tiba-tiba disuruh improv ditambahin dan Oh waktunya hanya gitu. 5 menit saja. Pak Monty suka gitu. Jadi aku belajar di setnya untuk bahasanya. Suka banyak yang ditambah-tambahin gitu. Berarti tantangan Hmm. terbesar adalah bahasa ya. Yes, benar. Gitu. Kalau karakternya sendiri, oh tadi Baby udah Nah, bilang ya, karena kalau umurnya sama kan soalnya. cuma memang untuk kayak chemistry aku sama Kak Rezanya aku nggak tahu kenapa tadi aku sangat nervous ya, tapi pas di dalam set sendiri mungkin karena kita udah chemistry-nya udah terbangun, pas di dalam set sendiri aku ngedapetin energi yang sangat positif banget, terus energinya tuh bikin aku nggak terlalu banyak effort gitu. Bener-bener kayak berasa banget misalnya kayak aku mau nangis. Aku tadi Mm-mm. udah stres, aduh bisa nggak ya one take atau gimana. Tapi pas udah nyampe di set dan aku langsung ke bawah suasana aja karena memang Kak Rezanya sendiri misalnya aku mau nangis atau gimana dia nggak banyak ngajakin ngobrol, lebih kayak megangin Oh, aja gitu-gitu, nggak dibikin lucu atau gimana, nggak memang dia menjaga banget gitu sih dan menurut aku itu ngebantu banget dari mereka sendiri kayak Kak Aca juga. kan berarti banyak ya momen yang terjadi selama kalian Iya, syuting di luar banyak negeri gitu. banget. Momen apa sih yang paling asik, yang paling Baby inget waktu selama syuting di luar? Waktu sama syuting di luar mungkin itu sih kayak misalnya aku jalan sama Kak Reza ataupun Kak Aca terus kita suka apa sih Kak, ngobrolin tentang negara ini sendiri karena kita kayak ini kita di mana sih gitu. Kayak bener-bener gak ada orang bahkan kayak orang Indonesia juga jarang ada di sana gitu. Lebih serunya karena bener-bener di negara orang tapi kita bisa jalan sesuka kita gitu sih. Seru menurut aku. Bareng Berarti sembari sama syuting, iya, sembari ini ya mulai mempelajari negaranya kan, mulai iya, diobrolin ini apa iya. sih tempat ini segala macam. Terus kita Asik suka pasti. jalan-jalan, kayak ke museum gitu-gitu. Seru sih. Yang nggak mungkin biasa ya kalau di sini. Pasti nih sekarang Sobat 21 nih udah denger ini itu makin gak sabar kan sama filmnya nih pasti. Tungguinnya. Oh Apalagi kan iya. udah mulai di apa dibocorin dikit-dikit nih potongan-potongan foto dari Instagramnya Mas Monty Mm, kan gitu. mm. Kalau menurut Baby sendiri, Mm-mm. apa sih pesan yang mau disampaikan dari film ini gitu? Yang aku dapet sih untuk aku sendiri, sebenarnya lebih ke kesabaran, keikhlasan, dan kesetiaan sih. Berarti Aku itu dapat pesan, langsung itu, pesan dari film ini. berarti itu guys yang akan kalian dapatkan waktu kalian Nanti, nonton ini. Betul, nanti. Sabar ya, sabar, sabar. Kita sama-sama nggak berdoa sabar. biar pandeminya selesai. Gitu. Amin. Kalau misalnya ditantang Mm-mm. untuk 3 kata untuk film Laila Majnun, apa Oh, aja nih? apa Tiga ya? kata. Em, kisahnya sangat Kisahnya, mengharukan. kisahnya sangat mengharukan. Mengharukan, ya itu. Siap, Nanti kalau udah siap, nonton pasti siap. tahu sendiri. Mm-mm. Iya, harus siapin tisu berarti ya. Iya, bener, bener. Ini coba kita sekarang ngomongin mulai masuk tentang ngomongin bulan puasa dan Ramadan. Dari Fauzia Barabdila. Biasanya kalau puasa ngapain aja nih, Kak? Sekarang itu sebenarnya ya biasa sih kayak ngabuburitnya pasti di rumah kayak tadi aku bilang aku nyoba sesuatu kayak aku ngejahit lah terus ngobrol-ngobrol sama Mm-mm. keluarga terus paling pas malamnya tuh kayak aku habis maghrib kita nonton bareng Mm-mm. biasanya jarang banget nonton drama Korea bareng jadi keluarga aku udah kena virus drama Korea semua jadi kita nonton bareng dan aku ngerasa senang karena kayak biasanya papa Betul. aku nggak bakal ikutan ataupun abang aku Mm-mm. juga males tapi sekarang jadi bisa apa ya bisa nyambung gitu semuanya bisa nonton satu 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 film gitu dan pas nonton terus kayak udah ada jadwalnya terus abis itu kita sama-sama sholat sholat isya sholat taraweh terus aku olahraga itu yang sebelumnya nggak ada sekarang aku olahraga
gitu Oh, sih. apa nih olahraganya nih kalau di rumah kalau Aku boleh tahu? aku home workout aja sih kayak ngeliat di YouTube gitu terus aku ikutin olahraganya. Sebenarnya aku lebih ngincer buat lebih apa ya karena kayak sekarang apa sih kayak tone up gitu. Sebenarnya nggak pengen olahraga yang gimana banget, cuma karena kita Mm-mm. nggak keluar rumah juga, jadi aku pengen lebih bergerak aja sih, tetap bergerak gitu. Kayak nggak bagus banget udah main HP terus tiduran aja Rebahan kerjanya, terus, iya. makan. Jadi kayaknya harus ada Betul, yang betul. digerak. Bener, Betul. gitu. Akan terus sebelum puasa ya tentunya kan kerjanya Iya. rebahan, makan dan segala macam gitu. Ya, ada yang nanya ngomongin soal Mm-mm. makanan. Apa makanan Makanan favorit untuk buka? makanan favorit aku pas buka itu sekarang aku suka banget pisang goreng. Jadi aku disiapin gitu pisang goreng buat buka itu enak banget pakai air dingin. Sangat Bikin simpel sih. sendiri. Ada yang bikin sendiri, ada yang besok-besoknya dibikinin gitu. Begitu. Tapi memang Hmm. banyak nih yang tiap buka Mm-mm. gorengan dulu gitu, baru Mm-mm. sama minum yang mana. Tuh. Nah, sekarang kita kembali lagi ngomongin ke situasi karantina. Jadi kita sebentar Ya. lagi sudah apa ya, sudah mau memasuki penghujung-penghujung live ini. Jadi sebelum menutup Mm-mm. nih, ada nggak sih dari Baby sendiri tips buat para generasi muda nih biar tetap produktif di rumah, nggak rebahan doang gitu. Tapi ada sesuatu yang berguna gitu, kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Iya, kayak mungkin sebisa sebisa mungkin gitu. Misalnya main HP pun ngeliatin kayak banyak kreativitas-kreativitas yang bisa dilakuin di rumah karena aku ngeliat banyak banget juga yang ngepost yang bikin aku terinspirasi juga kayak mesin jahit itu sendiri kayak aku pengen nyobain bikin masker tapi masih mencoba yang bakal bisa Mm-mm. digunain yang mungkin nanti bisa aku kasih untuk orang-orang yang memerlukan gitu. Gitu sih, dan kalian mungkin bisa cari sendiri apa yang kalian suka. Banyak banget soal pilihan-pilihannya juga kan. Gitu. Dan menurut aku tetap harus, misalnya main HP pun harus tetap berguna buat kita. Jangan cuma main HP doang, tapi nggak digunain gitu. Informasi-informasi yang udah dikasih sama orang-orang di luar sana gitu sih. Tuh, memang selama di rumah ini banyak sih, maksudnya informasi tuh makin beredar gitu kan dari Iya, sosmed benar. kayak tutorial Iya, ini dan itu, itu iya, gitu. iya. Jadi Iya, itu tips dari Baby, boleh main HP tapi main HP-nya iya, buat yang berguna dong, iya, gitu. benar. Terima kasih banyak buat Terima kasih, waktunya, Kak. Baby yang Terima udah bersedia join sama kasih, Cinema sama-sama. 21. Terus kita udah ngobrol banyak juga soal film Laila Majnun yang bikin semuanya makin gregetan pengen nonton gitu. Ada nggak yang mau Mm. disampaikan ini ke Sobat 21 soal Laila Majnun boleh gitu tentang film Yang ini. yang mau disampaikan pasti gak usah kalian deh. Kayak aku sendiri aja aku kepo banget dengan hasil dari film ini. Kayak aku ngeliatin trailernya pas tayang tuh kayak wow bagus banget ternyata hasilnya gitu digarap dengan baik banget dengan dari Pak Monty gitu dan uh, Kak Aca dan Kak Reza juga aktingnya walaupun sekilas aku ngeliatnya kayak wow hasilnya bagus banget gitu. Jadi aku sendiri kayak sangat tertarik sih untuk nonton film ini. Dari sini juga banyak pesan-pesan yang baik, apalagi tentang agama juga, banyak tentang agamanya gitu sih. Jadi sebenarnya pas banget buat ditayangin di bulan puasa ataupun Ramadan ini, tapi sayang sekali belum bisa. Semoga bisa secepatnya ditayangkan. Dan jangan lupa bergerak juga buat yang di rumah selama karantina harus tetap olahraga Iya gitu betul sih. biar nanti nggak selesai karantina mendadak membesar. Mm-mm. Jadi harus bergerak. Gitu. Jadi kita semua sama-sama berdoa ya buat pandemi ini supaya kita bisa nonton secepatnya Layla Majnun di layar Benar. bioskop kesayangan kita. Semuanya usahain untuk tidak mensepelekan dan tetap untuk stay di rumah aja sebisa mungkin. Kayak aku juga termasuk orang yang, aduh pengen banget nonton, aduh pengen banget ke kemana ya ke mall, aduh pengen banget ke sini. Tapi misalnya kayak juga mau beli grocery shopping, aku juga usahain banget untuk gak ikut. Jadi kayak dikit banget orangnya yang bakal pergi gitu dari rumah. Usahain banget biar kita bisa cepet-cepet keluar dan filmku juga tayang. Film-film Indonesia juga tayang. Amin. Berarti keluarnya seperlunya aja ya, Iya, gitu. seperlunya aja. Mm-mm. Take care and stay safe ya, Terima baby juga di kasih kalian rumah. semua Terima juga, kasih kamu juga, waktunya. Kak. Iya, Terima boleh. kasih. Dadah ke Sobat 21 sampai bertemu Terima lagi. kasih sudah ikutan ngobrol-ngobrolnya. Bye.
Makasih, dadah. Makasih, dadah. Sama-sama. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.